jemaat Tuhan. Hari ini kita sama-sama berkumpul untuk beribadah dalam ibadah online GPSI Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberikan satu hari lagi kesempatan untuk kami untuk sama-sama beribadah secara online ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami sadar kami ada hari ini itu semua karena Engkau. Terima kasih buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas penyertaan Engkau ya Bapa. Kami sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Seperti pemazmur berkata, lebih baik satu hari di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kami Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan kita katakan amin. Saudara-saudara, saya percaya kita semua sadar kita ada hari ini itu semua karena Tuhan. Tuhan yang masih memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan yang masih memberikan kita kekuatan, penyertaan Dia sungguh tiada akhirnya. Mari karena itu saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan, kita mengucapkan syukur kita. Kita mau katakan, Tuhan kami ada hari ini itu karena Engkau saja Tuhan. Karena anugerah yang Kau berikan kepada kami, kami masih ada saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Mari kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau penolong kami, apapun situasi kami. Kau selalu ada untuk kami. Kami mau terus puji Engkau, kami terus mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan lagu ini sama-sama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kamu katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah online minggu terakhir di bulan Oktober ini, yaitu pada saat ini tepat tanggal 31 ya, akhir daripada Oktober ya, saudara-saudara yang saya kasihi. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh penyertaan Tuhan sempurna adanya. Dan Tuhan, di hari minggu ini kami juga memiliki waktu untuk boleh merenungkan firman Tuhan setelah kami memuji nama Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik adanya, dan tibalah saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami, yang menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku, sebagaimana tema bulanan kita di Oktober ini, yaitu menghindari batu sandungan, saya membawa tema yang berhubungan dengan tema bulanan kita, yaitu batu sandungan bagaikan dua sisi mata uang. Itu tema kita ya. Batu sandungan bagaikan dua sisi mata uang. Yang kita akan baca dua perikop, yaitu di dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, demikian juga 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23. Ayatnya sama saudara-saudaraku ya. Coba kita mulai dulu Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita buka lagi saudaraku di dalam 1 Korintus 1, ayatnya sama, ayat 22 dan 23 ya. Demikian 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tema yang saya bawakan pagi hari ini, saudara-saudaraku, bahwa batu sandungan itu bagaikan dua sisi mata uang. Di dalam Matius yang telah kita baca tadi, bagaimana Petrus masuk di dalam batu sandungan, saudara-saudaraku ya. Nah, tentunya memang dalam teks itu, di situ kita perlu menghindari batu sandungan. Tetapi di dalam 1 Korintus 1 ayat 22-23, di situ jelas disampaikan bahwa kita malah perlu untuk mencintai batu sandungan itu. Kenapa? Karena kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, harus memberitakan salib Kristus. Walaupun itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi atau bagi orang yang tidak mengenali Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya membawa tema batu sandungan bagaikan dua sisi mata uang. Sebagaimana sebuah mata uang, ya, uang logam ataupun uang kertas, dia memiliki dua sisi, ya, yang mana dua sisi itu walaupun berlainan gambar, tetapi memiliki makna tujuan yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga saudara-saudaraku, bahwa batu sandungan itu juga suatu saat kita perlu memang menghindari, tapi di saat yang tertentu juga kita perlu memeluk batu sandungan itu. Untuk apa? Untuk kerajaan Tuhan, saudaraku. Baik, waktu saya membuka apa sih arti batu sandungan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan atau yang mendatangkan kesukaran. Itu ya, saudara-saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan atau yang mendatangkan kesukaran. Nah, sekarang kalau kita analisa dan kita eksplorasi, mengapa Petrus bisa tersandung? Itu menjadi pertanyaan dalam hati kita, saudaraku. Kenapa? Kalau kita bicara kenapa? Karena Petrus, kita lihat, masih memiliki pandangan yang keliru tentang Yesus, saudaraku. Ya, saya bisa menyimpulkan ini. Sebab apa? Di dalam benak Petrus, Yesus itu nggak boleh mati. Ya, itu dia. Makanya dia menegur Yesus. Tapi Yesus malah kembali menegur Petrus. Ya, ada dua alasan yang saya lihat mengapa Petrus tidak menginginkan Yesus mati, saudara. Pertama adalah bahwa ketika Petrus telah meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, dia juga tentunya berharap di dalam pelayanan Yesus, maka pendapatannya atau pencariannya juga terpenuhi, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam pengikutan Petrus selama kurang lebih 3 tahun, suatu saat Petrus pernah berkata di dalam Matius 19 ayat 27, kami telah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapatkan, dikatakan. Ya, coba nanti saudara baca di dalam Matius 19 ayat 27, saudaraku. Ketika tahun demi tahun ikut melayani dalam rombongan Tuhan Yesus, Petrus berkata, kenapa? Karena dia juga takut kehilangan pencariannya. Maka Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 27, setiap orang yang mengikut aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan di bumi ini pun dia akan mendapatkan 100 kali lipat, dikatakan. Ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mengikut dia. Tetapi bisa kita lihat, saudaraku, itu sebabnya Petrus memiliki pandangan menarik Yesus waktu Yesus berkata bahwa dia akan menderita. Pemberitaan pertama, penderitaan Yesus, dia berkata kepada murid-murid, anak manusia akan mati dibunuh, dikatakan. Petrus tidak setuju. Dia menarik Yesus. Jangan sekali-sekali terjadi demikian. Karena apa? Karena itu tadi, saudara. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang saya lihat adalah mengapa Petrus tidak menginginkan Yesus mati adalah bahwa Petrus sebetulnya dan juga murid-murid lainnya itu sangat mendambakan dan mengharapkan Yesus itu
sebagai juru selamat secara politik untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan atau imperium daripada Romawi, saudara. Itu. Dan kalau kita lihat, itu bisa kita lihat dari kehidupan Petrus. Ya, bagaimana waktu Yesus di malam hari sebelum penyalipan, waktu mereka berdoa di Taman Getsemane, ya, waktu mereka mau menangkap Yesus dengan beberapa serdadu, Petrus mengeluarkan pedangnya dan menghunus, ya, menebas salah satu telinga daripada salah satu serdadu, ya. Apa artinya, saudaraku? Petrus tidak ingin Yesus mati, maka dia dengan kekuatan manusianya, dengan pemikirannya, dia hajar itu dan dia tebas itu salah satu telinga dari salah satu serdadu, saudaraku. Dan apa kita lihat, saudaraku? Yesus walaupun di saat dia mau disalibkan, dia memiliki kuasa, saudara. Dia ambil itu daun telinga serdadu, dia tempelkan, ceret, nempel, saudara. Itu. Dan kalau kita lihat fakta mengenai bahwa Petrus tidak ingin Yesus mati, waktu Yesus pun dibawa diadili untuk kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada malam itu juga, Petrus mengikuti diam-diam, saudara. Kenapa? Karena memang dia tidak ingin Yesus mati. Maka dia dengan diam-diam mengikuti, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Salah seorang yang mengikuti pengadilan itu, belum pengadilan resmi, ya, tapi masih pengadilan dari orang-orang ahli Taurat sama orang Farisi. Ada seorang gadis kecil mengatakan, dia ini juga pengikut Yesus. Maka kita tahu cerita itu, saudaraku. Petrus menyangkal 3 kali. Dan itu telah dikatakan Yesus, bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok, dikatakan, saudara. Dan bukan hanya itu, bahwa Petrus dan murid-murid tidak menginginkan Yesus mati, menginginkan Yesus sebagai juru selamat atau pemimpin untuk membebaskan umat Israel daripada imperium Romawi, adalah ketika mereka berkumpul, ya, di suatu tempat. Mereka makan bersama. Mereka berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Lagi-lagi, saudaraku, semua murid-murid menginginkan bahwa Yesuslah penyelamat Israel daripada jajahan Romawi, saudaraku. Tetapi kita tahu misi Yesus berbeda dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Itu menjadi stressing kita pada pagi hari ini, saudaraku. Ya. Bagaimana kita harus menundukkan pikiran kita kepada pemikiran Allah. Itu yang terjadi. Jadi 2 alasan itu mengapa Petrus pengen Yesus tidak mati, saudaraku. Sebetulnya murid-murid yang lain sama pengharapannya. Cuman Petrus ini kita tahu orangnya berani, kan begitu, ya. Hanya dia yang berani untuk mengatakan kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita cek tadi di Kisah Rasul 1 ayat 6, murid-murid yang lain juga sama pemikirannya, mendambakan Yesus sebagai pemimpin untuk membebaskan Israel dari imperium atau jajahan Romawi, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, motivasi Petrus selama kurang lebih 3 tahun mengikuti pelayanan, terlibat dalam pelayanan Yesus, itu belum sungguh-sungguh menyintai Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Kita melihat bahwa Petrus ketika ikut dalam pelayanan Tuhan, dia melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi, lumpuh berjalan, buta melihat, saudaraku, ya, mati dibangkitkan, Lazarus. Nah, maka dalam benak Petrus berkata, ini dia nih, aku gak sia-sia ikut pelayanan, ya, bahwa Yesus juga bisa melakukan mujizat, bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, memenuhi finansial. Petrus juga melihat bagaimana suatu saat ketika pejabat pajak ingin meminta pajak daripada Yesus. Yesus berkata, pergi Petrus, pergilah ke danau, lihat nanti di dalam mulut seekor ikan itu ada uang. Petrus melihat, wah, betapa enak mengikuti Yesus. Ya, artinya selalu ada jalan keluar. Memang betul, saudaraku, kita memang mengikuti Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan
saudara dan saya. Itu adalah jaminan, tapi bukan itu yang utama, saudaraku. Ya. Petrus juga bisa merasakan status sosialnya meningkat dengan ikut rombongan dalam pelayanan Yesus, saudaraku. Dan kita tahu, selama pelayanan mereka memiliki dana. Dan kita tahu, pemegang dana adalah apa? Yudas sebagai bendahara. Ada banyak orang juga ikut membantu pelayanan Yesus. Dan itu fakta, saudaraku. Ya. Orang-orang pejabat bea cukai, Matius ya, yang sudah bertobat ya. Bukan Matius, Zakius, kan gitu ya. Dia menyumbang, dia katakan, kepada orang-orang yang pernah dia tagih. Dan saya yakin, percaya juga, Zakius ketika dia memperoleh keselamatan daripada Yesus, saya yakin dia juga ikut menyumbang pelayanan Yesus. Demikian juga orang-orang yang lain yang merasa diberkati ikut ya dalam misi pelayanan Yesus. Dan kita lihat, disitulah Petrus berpikir betapa enaknya, nikmatnya ikut di dalam Yesus ya, sehingga Petrus memiliki pandangan Yesus nggak boleh mati. Nah, kalau dia mati nanti apa semuanya? Ya, semua akan sia-sia. Itu dalam pemikiran Petrus, saudara. Nah, sekarang yang menjadi renungan bagi saudara dan saya, apakah motivasi kita seperti Petrus yang hanya mau pingin enaknya saja? Ya, mengikut Yesus hanya ingin memenuhi kebutuhan jasmani kita. Bukankah kita pernah mendengar ada banyak orang kecewa ketika doanya tidak dengar Yesus? Maka dia mulai beralih, saudaraku. Dia mulai, ya udahlah, mengandalkan dirinya, nggak bergantung lagi kepada Tuhan. Maka dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Maka dia akan tersandung, saudaraku. Bukankah akhir-akhir ini kita dengar bagaimana kasus pinjaman online begitu semarak, saudaraku? Ya, saya berharap karyawan-karyawan yang telah digerebek itu, kalau masih ada orang Kristen bekerja di dalam pinjol itu, saudaraku, wah, saya pikir pemikirannya udah kacau bala itu. Sebab apa, saudaraku? Mereka mengintimidasi bagi orang yang meminjam tidak membayar dengan lancar, saudaraku. Cara-cara intimidasi mereka begitu sadis. Mereka menyebarkan gambar-gambar porno, saudara, supaya orang itu malu dari lingkungan dia punya grup-grup, saudaraku ya. Kenapa? Karena sebab identitas si peminjam itu, baik WA-nya, semuanya, Facebook-nya, sudah ada di tangan mereka, saudara. Saya waktu renung-renungkan itu, ada nggak orang Kristen bekerja di sana? Kalau ada orang Kristen yang kerja di pinjaman online, itu sudah kebangatan, saudara. Sebab apa? Sebab pekerjaan mereka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya juga berharap tidak ada orang Kristen yang melakukan pinjaman online, saudara. Sebab apa? Sebab engkau telah mempermalukan Tuhan. Bukankah Tuhan telah mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman? Itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Amin, saudaraku. Itu, saudaraku. Makanya pihak kepolisian mulai rame-rame menggerebek di beberapa kota-kota ya. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, semua, saudaraku ya. Saya bersyukur polisi bertindak cepat, saudara. Kenapa? Karena itu juga bisa mengganggu orang. Dan bahkan berita mengatakan ada yang bunuh diri akibat pinjaman online itu, saudara. Wah, sungguh sadis, saudara. Demikian juga kita mendengar hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, menabur paku, saudara. Ya, menabur paku. Waktu saya katakan mendengar berita itu sama istri saya katakan kepada istri saya, perhatikan, pasti nanti nggak jauh-jauh dari paku-paku yang ada itu pasti ada tempel ban, saya katakan. Artinya apa, saudaraku? Udah pasti orang yang pengusaha tempel ban itu yang menaburin, supaya apa? Motor-motor atau mobil yang kena tuh kempes pasti nempel ya. Bannya akan ditempel di dekat tempel ban itu. Dan kita tahu umumnya yang bekerja di tempel ban suku apa, saudaraku? Ya, sama-sama kita renungkan lah ya.
Kita tahu, saudaraku. Nah, apa ini, saudara? Berarti memang orang-orang tersebut melakukan cara-cara duniawi, saudaraku. Ya. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Maka mereka melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Dan kita tahu juga bagaimana hasil PCR dipalsukan untuk dijual, saudaraku. Wah, kebangetan ya. Demikian juga prostitusi online yang terus semarak dari dulu. Nah, kita tahulah beritanya itu ya. Di apartemen Kalibata itu paling sering, saudara. Jangan sampai ada orang Kristen yang melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Kalau ada yang melakukan, wah, sangat disayangkan. Engkau bisa saja rajin ke gereja, engkau bisa saja bertopeng di depan orang, saudara. Tetapi engkau tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka engkau sama aja jahatnya dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Itu, saudara. Nah, kalau kita lihat kenapa Petrus melakukan begitu, ya, mengapa orang-orang tadi yang melakukan pinjol maupun yang memberikan pinjaman online, tebar paku, hasil PCR palsu, prostitusi online, hanya satu, saudaraku. Mereka tidak mau tunduk kepada sudut pandang Kristus. Mereka hanya mau mengandalkan pikirannya saja. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 6 dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, saudaraku. Mari kita pagi hari ini, saudaraku, seluruh sudut pandang kita serahkan kepada Yesus, ya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak tersandung, saudara, ya. Tidak menjadi aib, ya. Sehingga kita terhalang untuk berkomunikasi dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, saudara. Itu. Mari kita, sebagaimana Paulus berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 6, mari kita taklukkan segala pikiran-pikiran, ya, di bawah Kristus, saudara. Itu yang Yesus tegur kepada Petrus. Engkau hanya memikirkan pikiran manusia, engkau tidak memikirkan pikiran Allah, dikatakan. Enyahlah iblis, dikatakan. Wah, bukankah pernyataan Yesus itu sangat tajam, saudaraku? Tajam sekali. Tetapi kita tahu Petrus masih belum bertobat, saudaraku, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, dia masih tetap ingin Yesus itu nggak boleh mati, saudaraku. Dia pengen sesuai dengan keinginannya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan nggak bisa. Keinginan kita harus kita taruh di bawah kaki Kristus, saudaraku. Ya. Mari kita memberikan sudut pandang Tuhan yang menguasai kita. Jangan engkau menggunakan Tuhan untuk memenuhi sudut pandangmu, ya. Jangan dibalik-balik, saudara. Tetapi biarlah sudut pandang kita dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, untuk maksud dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana batu sandungan itu bukan kita hindari, tetapi malah kita cintai, ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 22. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, saudara-saudaraku, bagi orang Yahudi salib Kristus itu malah menjadi batu sandungan, dikatakan, saudaraku. Dan bagi orang Yunani itu suatu kebodohan, karena memang kita tahu orang Yunani itu selalu mencari hikmat, saudaraku, ya. Hikmat duniawi. Dan kita tahu bagaimana filsuf-filsuf yang ada di dalam sejarah filsafat itu banyak yang dari Yunani, saudaraku. Mereka mendambakan hikmat manusia, saudaraku. Tetapi kita lihatlah bagaimana bangsa Yunani, saudaraku, ya, yang hidup di dalam penyembahan dewa-dewa. Makanya
Yunani sekarang bangkrut, saudara. Kalau tidak ditolong oleh negara-negara maju, itu negara Yunani bangkrut. Kenapa? Karena mereka mengejar hikmat dunia, saudara, bukan hikmat Allah. Ya. Nah, demikian juga orang Yahudi, saudaraku. Sebagaimana definisi daripada batu sandungan yang saya sampaikan tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mengganjal. Maka orang Yahudi menganggap setiap orang yang memberitakan salib itu harus disingkirkan. Itu sebabnya, saudaraku, mereka juga menyingkirkan Yesus dan membunuh Yesus, saudaraku. Karena mereka menganggap Yesus menjadi batu sandungan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus, saudaraku? Ini dia, saudara. Karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari kita buka Roma 10 ayat 3, saudara. Roma 10 ayat 3. Paulus sangat memahami konsep daripada orang Yahudi. Sebab kita tahu Paulus ini adalah dulunya memang masuk barisan mereka, ya, masuk golongan orang Farisi, ahli Taurat, saudara. Itu sebabnya ketika dia sudah bertobat dan menjadi saksi Kristus, dia sangat mengerti bagaimana tujuan daripada orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat Farisi, saudara. Paulus berkata di dalam suratnya, di dalam surat Roma pasal 10 ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di ayat di atas dikatakan bagaimana mereka sebetulnya giat melakukan, ya, pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka dikatakan tanpa pengertian yang benar, dikatakan. Amin, saudaraku. Coba saudara baca nanti, saudara. Tanpa pengertian yang benar. Paulus sangat mengerti karena dia dulunya memang ada di sana, saudara. Sungguh ironis memang, ya. Agar mereka percaya kepada Yesus, mereka meminta tanda, dikatakan, saudara. Ya. Coba kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 30. Yohanes 6 ayat 30, saudaraku. Yohanes 6 ayat 30 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga, saudaraku. Dan kalau kita buka lagi, saudara, di dalam Matius 16 ayat 1, Matius 12 ayat 38, sama halnya mereka ingin meminta tanda, saudaraku. Saya sungguh heran, saudaraku, ya. Kenapa orang-orang Yahudi itu meminta tanda? Bukankah Yesus telah melakukan mujizat? Lazarus yang tadi mati dibangkitkan, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan, buta melihat. Dan Yesus di dalam Yohanes 6 tadi sebelumnya dikatakan telah memberikan makan 5.000 orang. Nah, waktu saya selidiki kenapa mereka meminta tanda lagi kepada Tuhan, karena mereka menganggap Yesus tidak lebih hebat dari Musa, seolah-olah begitu. Di dalam benak pemikiran orang Yahudi, Yesus baru melakukan mujizat 5.000 orang, sementara Musa sekitar 2 juta orang, ya, memberikan mana kepada umat Israel pada saat itu. Maka mereka dengan logika mereka sendiri, ya, pengen, kau tunjukkanlah, seolah-olah gitu, ya. Apakah engkau lebih hebat dari Musa? Seolah-olah begitu, saudara. Maka kalau kita lihat, ya, di dalam pembicaraan mereka di ayat selanjutnya, mereka seperti mengolok-olok Yesus, saudara. Ya, berikanlah kami roti itu, sambil nyeleneh, saudaraku.
Karena mereka melihat Yesus hanya bisa memberi 5.000 orang, sementara Musa 2 juta. Padahal kalau jujur dikatakan, Yesus telah mengatakan, dan di dalam Keluaran juga, ya, Keluaran 15 itu, Musa berkata bahwa Tuhanlah yang menyediakan, ya. Musa hanya sebagai alat. Tetapi orang Yahudi berpandangan bahwa Musa lebih hebat dari Yesus. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada Yesus, saudara. Sungguh suatu hal yang ironis, saudara. Itu namanya iman yang membandingkan, saudara. Iman yang membanding-bandingkan, saudara. Maka saya sampaikan kepada saudara dan saya, jangan membanding-bandingkan anak saudara dengan anak orang lain, ya. Jangan. Karena apa? Setiap anak juga memiliki keunikan yang tersendiri. Tetapi biarlah anak kita ajar dengan baik. Kalau mereka gagal dalam suatu saat, mari kita berikan dorongan, encourage, ya. Katakan, engkau bisa memperbarui. Jangan membandingkan dengan orang lain. Amin, saudaraku. Nah, ini orang Yahudi memiliki iman membandingkan, saudaraku. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan kalau kita lihat, saudara, coba kita buka Matius 12 ayat 39. Matius 12 ayat 39, bagaimana Yesus berkata sangat keras kepada mereka, dikatakan, coba ayat 38-nya ya. Tanda pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Saya ulang, Matius 12 ayat 38 sampai 39. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, saudara. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version dikatakan, mereka adalah an evil and adulterous generation, ya. An evil and adulterous generation, artinya angkatan yang jahat dan berzina. Adulterous, saya buka, artinya apa? Berzina, artinya yang berzina secara rohani, saudara. Waduh, sungguh luar biasa, saudaraku, ya. Yesus memberikan mereka label itu, generasi yang jahat dan generasi yang berzina secara rohani, saudaraku. Saya bisa melihat, saudaraku, ketika seseorang sudah membangun kebenarannya sendiri, biasanya sifat emosionalnya itu lebih menonjol, lebih dominan dibanding dengan logika dan aturan yang berlaku, dan menganggap dia lebih hebat dari orang lain, saudara. Itu. Di dalam Yohanes 7 ayat 48 sampai 52, mari kita periksa Yohanes 7. Ya. Yohanes 7 ayat 48 sampai 52 dikatakan, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, maksudnya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidiki kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudaraku, statement ini pun mereka tabrak, saudaraku, ya. Karena hukum Taurat mengatakan sebelum menghukum seseorang harus didengar dulu. Tetapi karena orang-orang Farisi, orang ahli Taurat ini memang sudah dikendalikan oleh emosionalnya, dia langsung menuding si Nikodemus, apakah engkau juga orang Galilea? Artinya apa? Mereka sendiri sudah melanggar hukum Taurat, saudara. Dan yang ironisnya, saudara, mereka berkata, mana ada nabi yang datang dari Galilea? Saudaraku, ternyata waktu saya selidiki, Nabi Yunus itu dari Galilea, ya. Nabi Yunus dari Galilea. Mari kita buka 2 Raja-Raja 14, saudara, ayat 25. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. 2 Raja-Raja pasal 14.
Nih, saudaraku ya. Ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Gad-Hefer adalah daerah Galilea, saudaraku. Jadi apa yang diomongkan oleh orang ahli Taurat tadi, saudaraku, itu juga sudah menghakimi seolah-olah lebih hebat, padahal mereka salah, saudaraku. Ya. Mereka kan berkata tadi ya, tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, fakta menunjukkan bahwa Nabi Yunus dari Galilea, makanya Yesus pas banget memberikan tanda. Aku tidak akan memberikan tanda kepadamu selain tanda Yunus, saudaraku. Dan itu juga untuk mengkritisi mereka. Apa yang dalam Yohanes tadi, bahwa ada nabi dari Galilea, Gad-Hefer, yaitu Nabi Yunus, saudara. Dan memang Yesus pas banget memberikan analogi itu, saudaraku ya. Sebagaimana Yunus pernah di dalam perut ikan 3 hari, Yesus pun mati dan pernah 3 hari di dalam perut bumi ini, saudara. Sungguh luar biasa Tuhan kita, saudaraku ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika mereka sudah tidak bergantung kepada Tuhan ya, dan membangun kebenaran sendiri, maka sifat emosional yang lebih dominan dibanding dengan logika dan aturan yang berlaku, saudaraku. Itu dia sikap orang-orang Yahudi yang tidak tunduk pada Kristus. Itu terus berlanjut kepada rasul-rasul, saudaraku. Kita bisa lihat di dalam pelayanan Paulus ya, dan juga para rasul-rasul itu, bagaimana mereka artinya dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka dikejar ketika ada pemberitaan firman Tuhan, baik Paulus ya, yang memberitakan Injil untuk non-Yahudi, maka begitu orang Yahudi tahu, mereka akan merintangi daripada Paulus, saudaraku. Dan mereka tidak segan-segan untuk menghabisi orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku, di satu sisi kita perlu menyelaraskan sudut pandang kita ya, dengan sudut pandang Kristus. Agar apa? Agar terhindar dari batu sandungan. Di sisi lain, kita juga harus mencintai salib Kristus yang merupakan batu sandungan bagi orang yang tidak mengenal Yesus, saudaraku. Ya. Kita perlu itu. Walaupun mereka menganggap kita jadi batu sandungan, jangan takut dan jangan malu, saudaraku. Sebab Yesus berkata, jika engkau malu bersaksi di depan umum, maka Bapakku dan aku juga akan tidak mengakui engkau. Dikatakan di akhir zaman, saudaraku. Mari kita, saudaraku, agar tidak terjebak di dalam pengertian batu sandungan, kita perlu, saudaraku, memperbaharui budi kita. Mari kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya, supaya kita tidak terjebak di dalam batu sandungan, maka ini yang perlu saudara dan saya lakukan adalah sebagaimana Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya apa? Supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudaraku. Jadi kita perlu, saudaraku, memperbaharui budi kita, cara berpikir kita, ya, hati kita, saudaraku. Agar apa, saudaraku? Agar kita terhindar dari batas sandungan, dan kita juga menjadi mencintai salib Kristus itu, walaupun itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudaraku. Bukan soal banyaknya kita frekuensi membaca Alkitab. Ada orang berkata, saya sudah 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan ada yang 3 kali, saudaraku. Bukan banyaknya, saudaraku, ya. Tetapi apa? Kita perlu membaca dengan teliti, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa menarik pengertian-pengertian, saudaraku. Bukan hanya sekedar, saudaraku. Ini begitu dalam. Alkitab begitu dalam. Kadang-kadang kita juga perlu memakai referensi-referensi karena begitu dalamnya, saudara. Yaitu buku-buku yang dikarang oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai, saudara. Ya. Saya sangat lucu
Kalau ada orang berkata, saya cukuplah hanya membaca Alkitab. Nggak cukup, saudara. Ini dalam. Memang saya yakin, ketika kita merindu, memang Tuhan memberikan inspirasi, ya, lewat Roh Kudus, saudaraku. Tetapi ada kalanya kita nggak mengerti, saudaraku. Maka kita perlu, ya, membaca buku-buku rohani yang dikarang oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, batu sandungan bagaikan dua mata sisi uang. Di satu sisi kita perlu introspeksi untuk menghindari batu sandungan itu. Di satu sisi kita perlu mencintai salib Kristus yang merupakan batu sandungan bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Dan satu-satunya adalah agar kita tidak terjebak di dalam batu sandungan itu, kita perlu menyelaraskan sudut pandang kita dan menaklukkan di dalam sudut pandang Kristus dikatakan 2 Korintus 10 ayat 6, saudara-saudara. Dan yang terakhir, saudara dan saya perlu terus memiliki pikiran Kristus sebagaimana Paulus berkata, ya, di dalam 1 Korintus 2, ya, kami memiliki pikiran Kristus dikatakan, saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 16 terakhir. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara dan saya perlu memiliki pemikiran Kristus, saudara. Agar apa? Agar kita tidak terjebak di dalam batu sandungan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami telah menggali firman-Mu, Tuhan. Sebagaimana Petrus di dalam kehidupannya, Tuhan, terjebak di dalam batu sandungan. Terima kasih buat penjelasan firman-Mu. Hamba terbatas menjelaskan sabda-Mu, Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih dalam bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang kami sampaikan, ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar, ya Tuhan, bahwa banyak orang tersandung karena tidak menaklukkan pikirannya di dalam pikiran Kristus. Mereka mengandalkan pikiran-pikiran mereka secara pribadi, ya Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami boleh belajar, ya Tuhan, agar kami menaklukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Kami perlu memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, dan itu hanya boleh kami dapatkan ketika kami terus membaca firman-Mu, membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani dengan teliti dan cermat, ya Tuhan. Bukan hanya sekedar, karena kami tahu firman-Mu begitu dalam, ya Tuhan. Terima kasih, hamba telah menyampaikan sabda-Mu. Berkaryalah terus Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, saudara-saudaraku. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.